Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas sedikit perihal mengenai korin yang ada pada diri manusia. Di antaranya, siapakah itu korin? Apakah mereka bisa mati? Di manakah tempat korin jin pada tubuh manusia? Dan di manakah tempat korin malaikat yang ada pada tubuh manusia? Dan kapankah korin jin dan malaikat itu lahir mendampingi manusia? Dan siapakah nama dari kedua korin tersebut? Serta bagaimanakah cara kita melawan korin itu? Untuk itu, bagi yang ingin mengetahui rahasia korin ini, silakan didengarkan video ini sampai selesai. Dan jangan di skip videonya, karena ilmu ini sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Soal, apakah arti korin? Jawab, korin memiliki arti pasangan atau pendamping, yaitu dua makhluk Allah yang Tuhan seru sekalian alam letakkan pada setiap manusia yang lahir. Korin ini bukan malaikat rakib dan atid, atau bukan pula malaikat kiraman dan katibin, tetapi dia adalah makhluk lain yang Tuhan letakkan sebagai penjaga manusia. Soal, korin itu ada berapa? Jawab, mereka ada dua bentuk atau ada dua rupa. Yang pertama berbentuk jin, dan yang satu lagi berbentuk malaikat. Soal, bagaimanakah tugas dari kedua korin tersebut? Jawab, tugas korin jin memberikan usulan-usulan jahat atau tugasnya membisikkan kejahatan. Sedangkan korin malaikat tugasnya adalah untuk membisikkan hal-hal yang baik. Jika korin dari bangsa jin yang berkuasa atas batang tubuhmu, maka tubuhmu, akalmu akan menjadi berbuat pada kejahatan. Begitupun sebaliknya. Dan jika korin malaikatmu yang berkuasa atas batang tubuhmu, maka tubuhmu akan menjadi sangat kuat untuk berbuat kebaikan. Namun apabila salah satu dari korin di tubuh orang tersebut kuat, maka dia akan berkuasa atas korin yang lain. Soal, siapakah jin korin itu? Jawab, jin korin adalah gambaran setiap manusia dari alam gaib yang mendampingi setiap individu sejak lahir. Keberadaan dan nama jin korin ini sesuai dengan manusia yang diikutinya. Dia bisa menyerupai manusia yang diikutinya, mulai dari bentuk wajahnya, pakaiannya, gaya bicara, pemikirannya, dan segala macam tindak tanduknya dapat dia tiru sesuai dengan manusia yang diikutinya. Soal, di manakah tempat jin korin dan korin malaikat pada tubuh kita? Jawab, korin jin dia bersarang dengan sangat kuat di ufuk kemaluan setiap manusia baik wanita ataupun pria. Sedangkan korin malaikat dia bersarang di ubun-ubun semua manusia baik pria maupun wanita. Soal, apakah pekerjaan dari korin malaikat? Jawab, pekerjaannya adalah dialah yang menjadikan manusia memiliki kepandaian yang sangat tinggi, baik kepandaian keramat gaib ataupun kepandaian ilmu pengetahuan secara lahiriah dan batiniah, serta yang menjadikan manusia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus mengetahui dulu dari mana kedua korin yang berbeda sifat ini datang menempati tubuh kita, agar kita dapat mengetahui sedikit banyak kelebihan dan kekurangan dari sifat kedua korin kita tersebut. Sekaligus kita akan dapat mengetahui bagaimana cara merawat serta mengendalikannya. Soal, kalau boleh tahu, yang manakah lebih tua antara korin jin dengan korin malaikat? Jawab, dalam status umur sebenarnya, memang yang lebih tua atau lebih dulu lahirnya adalah korin jin. Oleh sebab itu, manusia memang cenderung bersifat jahil. Sebab secara usia dan pengalaman, korin jinlah yang sangat kuat menguasai gerak dan pikiran tubuh yang diikutinya. Soal, kapan korin jin itu lahir? Jawab, korin
korin jin manusia itu lahir atau tercipta saat seorang bayi buang hajat atau mengeluarkan kotoran yang pertama sekali. Maksudku, bayi itu baru keluar dari rahim ibunya dengan diliputi darah dan kotoran-kotoran berbentuk hitam yang memang berbau kotoran manusia. Saat kotoran ini keluar dari rahim seorang ibu, maka serta-merta korin jin saat itu pun tercipta atau lahir dan ikut di tubuh si bayi. Sebenarnya, korin jin ini selama 7 bulan dalam rahim, dia telah mulai terbentuk dari kotoran bayi dalam perut yang saat itu menumpuk. Walaupun dia belum kokoh, namun secara hakikat, korin jin ini telah ada hidup di sekitar tubuh bayi tersebut. Saat itu pula lah, dia telah mulai membisikkan berbagai rasa cemas dan takut pada si bayi, terkadang dengan nada ancaman, sehingga kerap bayi langsung menangis keras dan kencang akibat bisikan kecemasan tersebut. Yang kedua adalah korin malaikat. Dia lebih mudah lahir dan terciptanya daripada usia korin jin. Sebab itulah, jika dia tidak diperkuat oleh orang tua si bayi, maka selama itu jua, tubuh dan karakter si bayi akan sangat brutal. Sebab yang berkuasa atas bisikan atau ide di tubuh bayi adalah korin jinnya. Soal, kapankah korin malaikat lahir atau tercipta? Jawab, korin malaikat ini terlahir sekaligus tercipta saat pertama sekali telinga, otak, dan ubun-ubun si bayi mendengar suara ajan. Kalau bayi wanita qomat. Maka oleh sebab itu, lakukanlah dengan secepatnya untuk mengajan pada si bayi, agar perbedaan usia korin jin dan korin malaikatnya tidak begitu jauh kentara. Karena perbedaan usia yang cukup jauh sangat berpengaruh penting bagi siapa yang lebih berkuasa. Soal, apakah saat manusia mati, korinnya akan juga ikut ke alam raja? Jawab, saat manusia mati, korinnya akan tetap berada di dunia. Dia tidak akan ikut ke alam raja, karena orang yang meninggal itu, dia sudah berada di alam raja dan sedang menghadapi soal dari kedua mereka penjaga alam raja. Jin korin ini tidak akan terus menyertai manusia. Saat usia manusia berakhir, maka jin ini akan meninggalkannya, karena tugas yang dia emban telah berakhir. Hal ini juga didasarkan pada bunyi hadis. Ketika manusia mati, maka akan terputus semua amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak seperti manusia, korin memiliki umur yang panjang, bahkan dia bisa hidup hingga hari kiamat, meskipun tuannya telah lebih dulu meninggal dunia. Oleh dari itu, ketika yang didampinginya meninggal, jika ada orang yang melihat peristiwa-peristiwa penampakan dari orang yang sudah mati, sudah pasti yang dilihatnya itu adalah penampakan dari korin. Karena korin terkadang menampakkan wujudnya seperti orang yang dulu didampinginya, entah itu untuk menakuti orang lain atau menyampaikan wasiat tuannya yang belum terlaksana. Biasanya, korin berperilaku persis seperti orang yang didampinginya. Jika orang yang didampinginya adalah orang yang soleh, maka dia akan berperilaku persis seperti orang itu, meskipun orang itu sudah meninggal. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar kisah-kisah tentang orang soleh yang sudah meninggal dunia, tetapi dia ada orang yang melihatnya sedang mengaji di masjid, beribadah dan sebagainya. Begitu pula lah yang terjadi jika kita tengah berkomunikasi secara ilmu gaib kepada seseorang yang telah wafat, lalu kita dapat berbagai informasi dari yang telah wafat tadi, maka itu adalah pekerjaan dari kedua korin tubuh manusia yang telah wafat tersebut.
dia tentu dapat menyerupai bentuk dan seluruh karakter orang yang telah wafat tersebut. Sebab memang dialah yang selama ini tidak pernah lepas dari gerak hidup orang yang telah wafat itu sewaktu hidup di dunia fana ini. Atau jika kalian mendengar ada orang yang mengaku bahwa dia telah melihat orang yang mati gantung diri, atau orang yang mati karena kecelakaan, sudah pasti yang dilihatnya itu adalah korin jin. Bukan orang yang meninggal itu mereka lihat, melainkan yang dilihatnya itu adalah korin jin. Karena jin korin dapat mengubah wujudnya menyerupai orang yang sudah mati. Soal, apakah buktinya bahwa korin itu ada? Jawab, adapun fakta ini diperkuat dengan informasi dari Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa ketika tiba giliran iblis untuk meminta, dia pun berkata, ya Tuhanku, manusia atau adat inilah yang telah engkau muliakan atasku. Kalau engkau tidak memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya. Allah berfirman yang artinya, tidak akan dilahirkan seorang anak darinya, kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsa kamu. Iblis berkata lagi, ya Tuhanku, berilah tambahan kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu dapat berjalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu. Dan bukti keberadaan korin ini pun sudah disebutkan dengan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Qaf ayat 27 yang berbunyi, Qala qorinuhu, yang berarti yang menyertai dia berkata. Ikutin terus videonya dan jangan di skip, karena di akhir video ada doa khusus untuk menghadapi korin jin ini. Soal, apakah korin ini tidak ikut menanggung dosa tuannya? Jawab, meskipun dia bertugas menyesatkan, akan tetapi korin tidak memikul dosa yang ditanggung oleh tuannya. Hal demikian tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qaf, bahwa korin mengelak, dia tidak pernah menyesatkan tuannya. Dia berdalih bahwa yang melakukan dosa tersebut adalah tuannya, bukan dirinya. Dia hanyalah bertugas untuk membisikkan dan tidak ada kemampuan untuk menyesatkan. Dan pada hari kiamat kelak, korin ini akan dipertemukan dengan tuannya. Sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, Qala qorinuhu, atau yang menyertai dia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran surat Al-Qaf ayat 27. Lalu Allah menegur mereka dengan firman-Nya yang artinya, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Quran surat Al-Qaf ayat 28. Apakah kalian lupa, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang akan menyesatkannya, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Lalu Allah mempertegaskan lagi dengan firman-Nya yang artinya, Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Setelah rasul-rasul itu diutus, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Oleh karena itu, apabila di saat kita melakukan perbuatan buruk, janganlah serta-merta menisbatkannya kepada Qorin. Karena kendali diri kita tidak 100% dikendalikan oleh Qorin. Akan tetapi, kitalah yang memiliki kendali atas diri kita untuk melakukan amal tersebut. Saat kita melayani amal buruk, maka terjerumuslah kita dalam perangkap Qorin. Karena pada dasarnya, Allah telah memberikan petunjuk jalan yang benar. Namun justru kita malah berpura-pura buta melihat sebuah kebenaran. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 115. Dengan keadaan begitu, setan akan lebih mudah menguasai diri kita, dan setan akan selalu bersama kita untuk menggoda dan menyesatkan. Saat jin Qorin menguasai diri kita, maka seolah-olah kita tidak memiliki kuasa dan kendali atas diri kita. Padahal tidak demikian. Pada dasarnya, kita selalu memiliki pilihan untuk menuruti kemauan Qorin atau mengesampingkan semua itu. Jika kita mampu mengendalikan diri kita, niscaya keberuntungan akan selalu menyelimuti kita. Namun sayangnya, masih saja ada beberapa orang yang masih kesulitan mengendalikan Qorin yang ada pada dirinya. Soal, lalu bagaimanakah cara mengendalikan jin Qorin kita agar kita meraih kemenangan? Jawab, meningkatkan iman dan takwa. Bila seseorang memiliki rasa iman dan takwa yang kuat dan mendalam, maka penguasaan Qorin pada dirinya menjadi lemah dan tidak berdaya. Karena setan atau jin hanya bisa menggoda manusia di saat dia dalam keadaan selemah-lemah iman. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Soal, bagaimanakah caranya agar kita bisa terlindung dari kejahatan bisikan Qorin jin? Jawab, Allah berfirman yang artinya, apabila setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Dan silakan kalian amalkan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan yang Engkau ciptakan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Dan silakan bacalah doa tersebut berulang-ulang kali. Insya Allah, maka Allah akan melindungimu dari semua kejahatan yang Dia ciptakan, dan akan melindungimu dari semua bisikan jahat yang datang dari jin Qorin yang selalu mendampingimu, dan akan memperkuat Qorin malaikatmu. Di samping itu, apabila kalian sering mengamalkan doa tersebut, maka diri kalian akan diselamatkan dari segala niat jahat orang-orang yang dengki, iri hati, dan dilindungi dari semua kejahatan orang yang mau mencelakakanmu.
juga akan dilindungi dari segala macam kejahatan tukang sihir, guna-guna, dan lain-lain sebagainya. Bagi yang mau mengamalkan doa ini, silakan diamalkan dan ucapkanlah qabiltu. Dan ingat, janganlah kalian ragu, karena doa ini diambil langsung dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. Kehadiran doa ini di dalam Al-Quran artinya, secara tidak langsung, Allah mau memberitahukan kepada kita cara berdoa agar mendapatkan perlindungan kepadanya dari kesesatan. Sebab doa ini adalah doa yang langsung diajarkan oleh Allah kepada kita, atau hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apabila doa itu bersumber langsung dari Al-Quran, maka sudah dipastikan nyata akan kehebatannya. Sedikit tambahan, doa itu adalah doa yang juga diamalkan oleh para rasul, para wali-wali Allah, dan para sufi yang arifin billah. Karena mereka tahu bahwa apabila Allah mau menyesatkan manusia, tidaklah sulit baginya. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.